Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zulfikar Sauki Sidki selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tunadaksa yang akan disampaikan oleh 1. Wisnu Nugroho, 2. Rofiq Nur Indarwati, 3. Afifah Yulisa Liliana, 4. Latif Maulidani, dan yang kelima Anida Maghfiratul Ulia. Pokok pembahasan pada materi tunadaksa kali ini antara lain yang pertama mengenai pengertian tunadaksa, yang kedua klasifikasi tunadaksa, yang ketiga karakteristik khusus tunadaksa, yang keempat identifikasi tunadaksa, yang kelima atau yang terakhir yaitu program dan strategi pembelajaran untuk anak tunadaksa. Langsung saja yang pertama mengenai pengertian tunadaksa. Istilah tunadaksa berasal dari dua kata yaitu tuna dan daksa. Tuna berarti rugi atau kurang dan daksa berarti tubuh. Secara umum istilah tunadaksa sering dipahami sebagai orang dengan kelainan fungsi anggota tubuh atau sering juga disebut sebagai cacat tubuh yang menetap. Pengertian tunadaksa dalam sejumlah literatur antara lain: yang pertama menurut Sugiyamin dan Muslim pada tahun 2018, istilah tunadaksa merupakan istilah lain dari cacat tubuh atau tuna fisik yang berbagai kelainan bentuk tubuh yang mengakibatkan kelainan fungsi dari tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Yang kedua, menurut Sumantri, yang dimaksud dengan tunadaksa adalah suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri. Yang ketiga, tunadaksa anak yang mengalami kelainan atau cacat menetap pada alat gerak yaitu tulang, sendi, dan otot sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus untuk mencapai kemampuan yang optimal. Menurut buku Pedoman Pendidikan Inklusif Direktorat PLB tahun 2004. Yang keempat, menurut Samuel Egrig pada tahun 1986 mengungkapkan seorang anak dikatakan tunadaksa jika kondisi fisik atas kesehatan mengganggu kemampuan anak untuk berperan aktif dalam kegiatan sehari-hari, sekolah, atau rumah. Dari beberapa pengertian di atas, pengertian tunadaksa dapat ditarik benang merah bahwa penyandang tunadaksa adalah penyandang cacat jasmani yang terlihat pada kelainan bentuk tulang, otot, sendi maupun saraf-sarafnya yang menghambat mereka dalam melakukan berbagai aktivitas dan dapat menimbulkan gangguan perkembangan. Poin yang kedua yaitu klasifikasi tunadaksa. Menurut Franz G. Koning, dalam Suci Hati Sumantri tahun 2007 halaman 123, tunadaksa diklasifikasikan menjadi 6 poin. Sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan yang dibawa sejak lahir atau kerusakan yang merupakan keturunan meliputi clubfoot atau kaki seperti tokat, tangan seperti tongkat, jari yang lebih dari 5 dari masing-masing tangan kanan maupun kiri. Lalu ada jari-jari yang berselaput atau menempel satu dengan yang lainnya. Gangguan pada leher sehingga kepala terkulai ke muka. Sebagian dari sumsum tulang belakang tidak tertutup. Lalu ada kerdil atau katai. Lalu kepala yang kecil tidak normal. Ada kepala yang besar berisi cairan, lalu langit-langit mulut yang berlubang, gangguan pada bibir dan mulut, kelumpuhan pada bagian paha, bagi yang dilahirkan tanpa anggota tertentu, gangguan pada sumsum tulang belakang, gangguan pada sendi paha terlalu besar, dan kerusakan tulang dan sendi akibat penyakit sifilis. Poin yang kedua yaitu kerusakan pada waktu kelahiran meliputi
palsi atau kerusakan pada syaraf lengan akibat tertekan atau tertarik waktu kelahiran. Ada juga fragilitas osium, yaitu tulang yang rapuh dan mudah patah. Poin yang ketiga yaitu infeksi, meliputi tuberkulosis tulang, atau ini biasanya menyerang sendi paha sehingga menjadi kaku. Lalu ada osteomyelitis atau radang di dalam dan di sekeliling sumsum tulang karena bakteri. Ada poliomyelitis itu infeksi virus yang mungkin menyebabkan kelumpuhan. Lalu ada Still's disease atau radang pada tulang yang menyebabkan kerusakan permanen pada tulang. Dan yang terakhir itu ada tuberkulosis pada lutut atau pada sendi lain. Yang poin keempat itu ada kondisi traumatik atau kerusakan traumatik meliputi amputasi. Ini anggota tubuh dibuang akibat kecelakaan akibat luka bakar, patah tulang, dan lain sebagainya. Yang poin kelima yaitu tumor, meliputi oksostosis atau tumor tulang, osteosis fibrosa cistisa atau kista, atau katang yang berisi cairan di dalam tulang. Poin yang terakhir itu ada kondisi-kondisi lainnya seperti 1. Flat atau telapak kaki yang rata, tidak berteluk. Yang kedua, kiposis, yaitu bagian belakang sumsum tulang belakang yang cekung. Yang ketiga, lordosis, yaitu bagian muka sumsum tulang belakang yang cengkung. Yang keempat, perthosis, yaitu sendi paha yang rusak atau mengalami kelainan. Yang kelima, rickets atau tulang yang lunak karena nutrisi menyebabkan kerusakan tulang dan sendi. Dan yang terakhir ini sikolosis, yaitu tulang belakang yang berputar bahu pada paha miring. Sekian dari saya. Yang poin ketiga, karakteristik akan dijelaskan oleh Mbak Anida. Terima kasih. Karakteristik anak tunadaksa. Derajat keturunan akan mempengaruhi kemampuan penyesuaian diri dengan lingkungan, kecenderungan untuk bersifat pasif. Demikianlah pada halnya dengan tingkah laku anak tunadaksa sangat dipengaruhi oleh jenis dan derajat keturunannya. Jenis kecacatan itu akan dapat menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai kompensasi akan kekurangan atau kecacatan. Ditinjau dari aspek psikologis, anak tunadaksa cenderung merasa malu, rendah diri, dan sensitif, memisahkan diri dari lingkungan. Anak tunadaksa pada dasarnya sama dengan anak-anak normal lainnya. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari fisik psikososial. Dari segi fisik, mereka dapat makan, minum, dan kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam beberapa menit, yaitu bernafas. Sedangkan dari aspek psikososial, mereka memerlukan rasa aman dalam beraktivitas, perlu afiliasi, butuh kasih sayang dari orang lain, diterima, dan perlu pendidikan. Ada beberapa penggolongan anak tunadaksa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tunadaksa taraf ringan. Tunadaksa pada jenis ini umumnya hanya mengalami sedikit gangguan mental dan kecerdasannya cenderung normal. Kelompok ini lebih banyak disebabkan adanya kelainan anggota tubuh saja, seperti lumpuh, anggota tubuh kurang atau buntung, dan cacat fisik lainnya. Yang kedua, tunadaksa taraf sedang. Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna akibat cacat bawaan, cerebral palsy, atau tuna mental yang disertai dengan menurunnya daya ingat waktu tidak sampai jauh di bawah normal. Yang ketiga, tunadaksa taraf berat. Klasifikasi ini adalah akibat cerebral palsy berat dan keturunan akibat infeksi. Pada umumnya, anak yang terkena cacat ini pada tingkat kecerdasannya tergolong dalam tingkat debil, imbisil, dan idiot.
Berdasarkan sebagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak tunadaksa adalah seorang anak yang mengalami berbagai jenis gangguan fisik yang disebabkan faktor sejak lahir atau penyakit dan luka, mengakibatkan kesulitan dalam mengoptimalkan fungsi anggota tubuh. Secara umum, karakter anak tunadaksa adalah: yang pertama, anggota tubuh lemah atau kaku atau lumpuh. Yang kedua, kesulitan dalam gerakan atau tidak sempurna, tidak lentur, dan tidak terkendali. Yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap. Yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Yang keenam, kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal. Yang ketujuh, hiperaktif atau tidak dapat tenang. Materi tentang identifikasi tunadaksa. Yang pertama, identifikasi penderita tunadaksa itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ciri-ciri fisik, ciri-ciri umum, serta ciri-ciri sosial. Yang pertama, ciri-ciri tunadaksa secara umum. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah anggota gerak tubuh kaku, lemah, lumpuh. Yang kedua, kesulitan dalam gerakan atau tidak sempurna, tidak lentur, atau tidak terkendali. Yang selanjutnya, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, misalnya cacat tangannya buntung atau kakinya buntung sebelah dan lain sebagainya. Selanjutnya, terdapat cacat-cacat pada alat gerak. Cacat yang demikian bisa cacat fungsi maupun cacat secara kelihatannya. Kalau memang misalnya jarinya hanya 4 atau 3 dan lain sebagainya. Selanjutnya, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Jadi semacam sarafnya sudah terputus atau yang semacamnya itu. Yang selanjutnya, kesulitan pada saat berdiri, berjalan, atau duduk. Hal ini dapat menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal. Biasanya seringkali anak-anak tunadaksa atau penyandang tunadaksa di sini dibantu dengan kursi roda atau alat-alat bantu yang lain. Untuk yang selanjutnya, ciri-ciri fisik penyandang tunadaksa. Ada beberapa hal. Yang pertama, anak memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam kesempurnaan tubuh. Misalnya, kakinya sebelah, tangannya sebelah, atau jari-jarinya yang kurang dari 5. Yang selanjutnya, anak memiliki kecerdasan normal, bahkan ada yang sangat cerdas. Hal ini bisa diketahui dengan hasil tes IQ maupun hasil penilaian ketika anak-anak tersebut telah mengenyam sebuah pendidikan. Yang selanjutnya ada depresi atau kemarahan dan rasa kecewa yang mendalam disertai dengan kedengkian dan permusuhan. Ini menjadi ciri-ciri anak tunadaksa. Kemudian ada penyangkalan dan penerimaan. Suatu keadaan emosi yang mencerminkan suatu pergumulan yang diakhiri dengan penyerahan. Yang selanjutnya, menerima dan menolak belas kasihan dari sesama. Itu tadi ciri-ciri secara fisik. Kemudian ciri-ciri sosial, anak-anak tunadaksa ini kurang memiliki akses pergaulan yang luas karena keterbatasan aktivitas geraknya, dan kadang-kadang anak menampakkan sikap marah-marah yang emosi yang berlebihan tanpa sebab yang jelas. Itu materi untuk identifikasi tunadaksa. Selanjutnya yaitu tentang program dan strategi untuk siswa tunadaksa. Seperti yang diketahui sebelumnya, tunadaksa merupakan salah satu bentuk dari keterbatasan fisik dan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh
untuk melaksanakan fungsi secara normal akibat dari luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna, sehingga diperlukan layanan khusus. Nah, dalam program dan strategi pembelajaran ini dibentuklah suatu kurikulum yang memudahkan siswa tunadaksa untuk proses pembelajaran. Kurikulumnya terdiri dari mata pelajaran, muatan lokal, bina diri dan bina gerak, dan juga pengembangan diri. Untuk mata pelajaran dan muatan lokal itu sama seperti SLB yang lainnya, sama seperti tuna grahita, tuna rungu, secara umum sama. Mungkin nanti yang membedakan adalah pada bina diri dan bina geraknya, karena tadi dijelaskan tunadaksa adalah ketidakmampuan karena anggota tubuh fungsinya tidak berjalan dengan lancar, maka yang ditekankan dalam program dan strategi pembelajaran adalah dalam bina diri dan bina gerak. Bina diri dan bina gerak merupakan program khusus bagi anak tunadaksa agar mereka dapat melaksanakan aktivitas hidup sehari-hari atau activities of daily living secara mandiri. Anak-anak dengan keterbatasan tunadaksa perlu berusaha keras dan proses belajar mengurus diri sendiri, karena kemampuan ini tidak serta-merta diwariskan oleh orang tua. Jadi kemampuan untuk kemandirian diri sendiri itu adalah dibina dari diri sendiri dan tidak diturunkan dari orang tua. Maka itu perlu latihan dan pengembangan diri dari masing-masing individu. Untuk siswa tunadaksa, maka terciptalah program bina diri dan bina gerak. Bina diri sendiri adalah sesuatu program yang menekankan pada keterampilan atau skill. Nah, maka ranahnya adalah proses pembelajaran yang difokuskan pada ranah keterampilan. Kegiatannya dapat berupa hal-hal atau kegiatan sehari-hari seperti makan, minum, kebersihan diri, dan kerapian diri. Selanjutnya, yang kedua adalah bina gerak. Bina gerak adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan latihan yang dilakukan oleh guru yang profesional dalam pendidikan khusus secara terencana dan terprogram terhadap individu yang mengalami gangguan pada otot, sendi, atau tulang, sehingga individu tersebut mengalami gangguan dalam melaksanakan aktivitas mobilitas. Tujuan yang ingin dicapai dalam bina gerak adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan fungsi gerak pada anak, untuk memberikan bekal dan kemampuan gerak yang dapat mengantarkan anak mampu bergerak untuk berpartisipasi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Jadi sebelum melakukan bina gerak, terlebih dahulu dilakukan asesmen. Cara melakukan asesmen dapat dilakukan dengan cara tes dan juga observasi. Caranya dengan meminta anak untuk melakukan gerakan persendian tertentu sesuai dengan kemungkinan gerak sendi pada persendian yang bersangkutan. Adapun materi yang diajarkan pada program bina gerak diantaranya yaitu penguatan otot, pelemasan otot yang kaku, pertahanan kekuatan otot, memperbaiki gerak pada persendian, dan menanamkan keterampilan lokomotor. Jadi, program dan strategi pembelajaran untuk tunadaksa ini kurikulumnya ditekankan pada bina gerak dan bina diri tadi. Seperti itu.